Hai, kembali lagi. Kita melanjutkan dari video sebelumnya tentang summary proses dasar pembuatan laporan keuangan. Sebetulnya dalam membuat jurnal akuntansi sehingga nanti efeknya ke bagian laporan keuangan, itu paling cepat untuk menguasai skill ini adalah dengan banyak latihan. Oleh karena itu, di dalam platform saya juga udah menyediakan. Nah, kalau nggak salah itu setelah video ini ya, teman-teman bisa download PDF ya atau e-book memahami akuntansi. Bentuknya seperti ini ya. Di sini ada penjelasan tentang bagaimana cara mencatat jurnal dalam akuntansi sehingga membentuk laporan keuangan, dan juga ada file modeling ya, model akuntansi. Ini bisa kamu copy file ke Google Drive kamu, bentuknya nanti seperti ini ya, supaya kamu lebih terbiasa dan tahu bagaimana ketika kamu mencatat jurnal transaksi di dalam akuntansi itu efeknya ke T-Journal, kemudian General Ledger, dan akhirnya membentuk tiga laporan keuangan: balance sheet, income statement, dan cash flow statement. Itu seperti apa. Tidak perlu berlama-lama, kita langsung masuk ya ke bawah ini latihan soalnya. Di sini selain kamu bisa dapat ya tentang petunjuk-petunjuk tips dalam memakai accounting model ini, kamu juga akan lihat nih ada refresh kaidah pencatatan jurnal akuntansi seperti yang sudah saya jelaskan di materi sebelumnya, yaitu menggunakan AXREL ya, asset, expense, kemudian itu di debit, dan REL, revenue, equity, dan liability, itu di bagian kredit kalau misalnya bertambah. Kita langsung mulai latihan ya. Kamu bisa baca dulu ya soal dari nomor 1 sampai nomor 5 ini. Kamu bisa pause video ini ya, dan kamu coba lakukan latihan di file memahami akuntansi modeling yang seperti ini bentuknya ya. Nih di sini ada jurnal. Kamu cukup mencatat jurnalnya aja di bagian sini, nama akunnya apa. Ini udah ada pilihannya ya. Kalau kamu klik di bagian nama akun, mulai dari kas dan bank sampai beban pajak. Ref ini kamu isi nomor soalnya 1, 2, 3, 4, 5 gitu ya. Ini jurnalnya di debit apa, kredit apa. Kemudian mulai dari T-Journal, kemudian General Ledger, sampai ke laporan keuangan ini udah otomatis terbikin sendiri dengan formula dan modeling yang sudah saya siapkan. Oke, kamu bisa pause lagi videonya untuk mengerjakan soal nomor 1 sampai 5. Good luck. Oke, kamu udah pause videonya dan kamu udah mengerjakan. Sekarang kita kerjain bareng ya. Silahkan dicek apa yang sudah kamu kerjakan dengan apa yang saya tunjukkan, nanti mana yang sudah cocok dan mana yang belum. Pertama, bayangkan kamu adalah staf akuntansi sebuah perusahaan skincare dari Jepang. Pada hari pertama kamu kerja, perusahaan baru aja bikin akta perusahaan baru dengan modal awal 10 juta untuk kas dan bank. Ini simple, jadi jurnalnya cukup mencatat ya. Kas dan bank itu kan di bagian aset ya. Oleh karena itu dia di bagian di sini kita catat dulu kas dan bank ya. Ini referensinya 1. Sorry. Kemudian nama akunnya yang berikutnya adalah modal awal, ini juga nomor 1 ya, sebesar 10 juta. Karena kas dan bank di bagian aset ya, ketika dia bertambah dicatatnya di debit 10 juta, dan kreditnya adalah lawannya. Ini ada peringatan ya kalau misalnya antara total debit dan total kreditnya itu tidak sama, tidak balance, makanya dia muncul merah gini. Kita tinggal samain aja bagian kreditnya sama dengan bagian debit. Nah, sehingga dia udah tidak lagi, warna merahnya hilang. Nah, kita lihat ini ya, di T-Journal itu kas dan banknya baru ada 1 referensi. Kemudian efeknya ke bagian General Ledger ini mempengaruhi di bagian akun kas dan bank dan juga modal awal. Masing-masing 10 juta di debit dan di kredit ya. Sedangkan kas dan bank ini pengaruhnya di laporan keuangan adalah ke bagian sini, aset ya, di dalam neraca 10 juta, dan di bagian cash flow statement, yaitu di bagian kas akhirnya 10 juta. Ini ada efek karena adanya pendanaan masuk tadi itu ya, adanya modal yang ditambah sebesar 10 juta. Kas akhir sama dengan kas dan bank, saldonya di sini. Oke, kita lanjut ke soal nomor 2. Pada hari yang sama, perusahaan meminjam dana bank sebesar 3 juta dalam bentuk kas dan bank. Ya, ini kita fokus aja dulu sampai sini. Kesepakatan dengan banknya, bla bla bla, itu nanti akan kita lanjutkan pada soal berikutnya ya di part 2. Oke, nambah 3 juta di kas dan bank ya. Kita masukin kas dan banknya, ini soal nomor 2 sebesar 3 juta. Karena kas dan banknya bertambah 3 juta, maka ditaruh di debit. Kemudian kreditnya adalah utang bank, karena tadi dapat pinjaman dari bank ya. Ini referensi soal nomor 2. Kemudian kita lihat ya, jurnalnya ini tidak seimbang. Debitnya 13 juta, kreditnya 10 juta. Berarti kita tinggal balance-kan dengan menambah 3 juta dari sini. Nah, oke. Kas dan banknya di sini, T-jurnalnya bertambah 1 ya, dari referensi nomor 2. Kemudian ini efeknya ke General Ledger bertambah 3 juta jadi 13 juta di total debitnya. Dan yang mempengaruhi adalah di bagian neraca, yaitu kas dan banknya jadi 13 juta. Dan
dari sisi utang banknya bertambah juga 3 juta. Tadi juga ditambah dengan modal awal 10 juta. Jadi persamaan akuntansinya total aset 13 juta dan total utang dan modal itu juga 13 juta. Jadi persamaan akuntansinya ini balance juga ya, selain total debit dan kredit yang di sini. Oke, sekarang kita masuk ke soal nomor 3. Pada sore hari, produk skincare jualan dari supplier tiba di gudang. Perusahaan berutang pada vendor ini sebesar 5 juta dan akan membayar 2 bulan lagi ya. Jadi karena dia perusahaan skincare, dia beli produknya itu dari supplier senilai 5 juta ya. Berarti kita pahami bahwa ini adalah penambahan dari sisi persediaan ya atau inventory. Persediaannya bertambah ya di soal nomor 3 sebesar tadi berapa? 5 juta. Kemudian yang kita tadi coba kita lihat lagi, dia bayarnya 2 bulan lagi, berarti dia utang ya, utang kepada vendor. Kalau utang kita masukinnya ada utang usaha ya. Kalau utang bank berarti kita minjem uang dari bank. Kalau utang usaha berarti kita ada utang dengan urusan operasional bisnis, misalnya dengan vendor, supplier gitu ya. Ini kita samain aja berarti ini ya. Di sini secara kas dan banknya tidak ada pengaruh ya, tapi bisa kita cek juga di jurnal untuk yang lain kayak misalnya modal awal, utang bank atau persediaan ya ini bisa kita sorot ya, kita highlight misalnya di jurnalnya atau di general ledger nih persediaan juga bertambah 5 juta di debit. Kemudian di bagian laporan keuangan ya balance sheet-nya ini bertambah di sisi persediaan 5 juta dan utang usahanya juga bertambah sebesar 5 juta. Total aset sama dengan total utang dan modal yaitu 18 juta. Oke. Kita masuk ke soal nomor 4. Perusahaan juga membayar sewa toko untuk 6 bulan ke depan sebesar 6 juta tunai. Oke, perusahaan udah bayar 6 juta tunai. Nah, walaupun nanti setiap bulannya ini toko yang disewa itu akan di-accrual setiap bulan sebagai beban operasional atau beban sewa lainnya kayak gitu ya. Nah, ini sebesar 6 juta ada uang keluar. Nah, karena uang keluar dia itu kas dan banknya dicatatnya di kredit. Betul sekali. Sebesar 6 juta. Nah, tapi karena ada uang keluar pasti ada sesuatu yang dibeli, apakah itu biaya atau ini aset gitu. Nah, ini kita masukin sebagai biaya dibayar di muka sebesar 6 juta. Nah, bisa kita lihat ya di sini bagian kas dan banknya di T-Journal. Awalnya tadi debit kredit, tapi di referensi nomor 4 ini kas dan banknya justru keluar, ada uang keluar. Nah, kita lihat juga di summary general ledger-nya ya debit 13 juta dan kreditnya 6 juta sehingga total saldonya kas dan bank tinggal 7 juta. Ini bisa kita lihat di bagian laporan keuangan neracanya bagian aset yaitu kas dan banknya sebesar 7 juta. Kemudian tadi karena adanya biaya dibayar di muka sewa toko makanya di sini 6 juta. Nah, yang pengaruh juga adalah bagian cash flow statement-nya. Ini bisa kita lihat tadi ada operasional keluar untuk sewa toko 6 juta sehingga kas akhirnya tinggal 7 juta ya antara uang masuk ya dari financing dari modal awal modal dan juga utang bank ya 13 juta dikurangi dengan operasional keluar tadi sewa toko 6 juta sehingga kas akhirnya 7 juta. Ini sama dengan di bagian saldo kas dan bank. Oke, sekarang kita balik lagi ke soal nomor 5. Perusahaan juga membeli mesin untuk packaging skincare senilai 5 juta dibayar kas ya. Nah, untuk kalimat berikutnya ini nanti masuk ke jurnal penyesuaian di part 2 ya. Perusahaan membeli mesin, aset tetap ya, berarti aset tetap ini bagian dari aset, berarti debit ya. Sedangkan uang keluar dari kas itu karena dia bagian dari aset tapi uang keluar ya nilainya turun berarti dia di kredit. Berarti kita catat ya di sini untuk soal nomor 5 asetnya bertambah, aset tetap. Soal nomor 5 sebesar harganya berapa? 5 juta. 5 juta. Nah, ini bayarnya dengan apa? Dibayarnya dengan kas dan bank ya, senilai 5 juta juga. Nah, kita bisa lihat ini perjalanan kas dan banknya di T-Journal ya. Referensi nomor 5, ini ada kredit 5 juta lagi. Dan di sini pengaruh ke summary-nya, general ledger ya, kas dan bank, total debitnya 13 masih sama. Total kreditnya jadi 11 juta. Sehingga saldonya 13 dikurangi 11 sehingga tinggal 2 juta. Nih. Bisa kita lihat efeknya ke bagian laporan keuangan neraca, aset, ya, kas dan bank sisa 2 juta. Dan juga di bagian cash flow statement, ya, dari sisi investasi keluar, pembelian aset, ya, 5 juta. Sehingga kas akhirnya juga tinggal 2 juta. Oke. Apakah ini udah sama dengan apa yang kamu kerjakan? Ya, kamu bisa cek juga, ya, jawabannya di bagian sini. Untuk penjelasan masing-masingnya ada di sini. Apakah sudah sama dengan yang saya kerjakan tadi atau ada yang berbeda ya? Nanti bisa ngobrol kita di WhatsApp group. Oke, thank you. Sampai ketemu ke bagian kedua video ini. Bye bye.